Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Karya Putri. Saya dari program studi administrasi pendidikan. Di sini saya akan membahas tentang prinsip dan hambatan dari berkomunikasi itu sendiri. Di sini kita memiliki prinsip yang terbagi atas 5 macam, yaitu yang pertama dari prinsip berkomunikasi adalah prinsip bahwa komunikasi itu adalah proses. Proses yang dimaksud adalah proses simbolik. Salah satu kebutuhan kita manusia, siapapun orangnya, adalah kebutuhan untuk simbolisasi atau pengguna lambang-lambang tertentu. Komunikasi cukup berupa simbol-simbol, dan itu sudah mengidentifikasikan, menginformasikan ke orang, mengkomunikasikan ke siapapun yang melihat bahwa ada sesuatu yang ingin kita sampaikan. Contoh, proses dari simbol ini adalah terkait dengan lambang atau simbol. Lambang atau simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk merujuk sesuatu. Misalnya, kita memasang bendera di rumah pada tanggal 17 Agustus. Secara tidak langsung, kita atau keluarga kita atau orang-orang yang berada di dekat rumah kita mengindikasikan atau mengkomunikasikan kepada siapapun yang melihat bahwa keluarga ini adalah keluarga yang menyatakan dirinya untuk selalu memberikan kehormatan dan mengindikasikan sebagai sebuah keluarga yang cinta dengan negaranya. Yang kedua, dari prinsip berkomunikasi itu setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi, yaitu we cannot not communication, yang artinya kita tidak bisa tidak berkomunikasi. Apapun itu, sekecil apapun itu, apakah perilaku, perbuatan, ekspresi, kata-kata, gerakan tubuh atau badan disampaikan dan disadari atau tidak dalam bentuk berkomunikasi. Contoh, ketika kita meminta seseorang untuk berkomunikasi, sebenarnya hampir tidak ada kesempatan, amat sulit baginya untuk berbuat demikian, karena setiap orang mempunyai potensi untuk ditafsirkan oleh seseorang. Misalnya, kedipan mata merupakan simbol, bisa ditangkap berbeda dengan orang lain. Jika seseorang tersenyum, maka akan ditafsirkan mereka bahagia. Kalau dia cemberut, maka ia ditafsirkan ngambek. Sekarang kita masuk ke prinsip yang ketiga dari prinsip dalam berkomunikasi, yaitu komunikasi merupakan dimensi isi dan dimensi hubungan. Kecenderungan dimensi isi menunjukkan muatan dari komunikasi, dan dimensi isi disandi secara verbal, sedangkan dimensi hubungan cenderung ke non-verbal. Dimensi ini menunjukkan muatan atau isi dari komunikasi, yang artinya apa yang kita sampaikan ke orang lain, apa yang kita katakan ke orang lain, dan apa yang kita ucapkan ke orang lain. Sedangkan dimensi hubungan menunjukkan bagaimana cara kita menyatakan jika kita sesuatu mengindikasikan hubungan secara emosional. Seseorang dengan orang lain berbeda ketika kita menyampaikan sesuatu ke si A ketika berhadapan dengan si B, maka tidak akan sama menyampaikan itu kepada orang lain yang ternyata hubungan emosionalnya jauh lebih dekat. Dimensi hubungan menunjukkan bagaimana cara menyatakan dari berkomunikasi yang disampaikan, yang juga mengisyaratkan bagaimana hubungan komunikasi itu dan bagaimana pesan tersebut ditafsirkan oleh lawan bicara. Jadi dapat kita simpulkan dimensi isi lebih cenderung ke verbal, sedangkan dimensi
hubungan lebih cenderung ke nonverbal. Yang keempat, dari prinsip berkomunikasi itu komunikasi melibatkan prediksi. Ketika orang-orang berkomunikasi, biasanya mereka menamakan efek. Ada indikasi dia mencoba mencerna kemungkinan-kemungkinan efek yang terjadi pada perilaku komunikasi di antara mereka. Baru dengan kata lain, komunikasi diatur atau diikat oleh aturan-aturan atau tata krama atau etika tertentu. Orang-orang memilih strategi untuk berdiskusi ketika berkomunikasi. Berdasarkan bagaimana orang yang menerima pesan itu akan merespon. Misalnya, ketika kita berbicara ke orang tua, ketika kita berbicara dengan teman sebaya, ketika kita berbicara kepada anak-anak, ada nuansa prediksi langsung yang berkibar di pikiran bahwa cara menyampaikan harus bagaimana supaya terkesan hormat, sopan. Akan berbeda nuansanya ketika kita berbicara dengan teman sebaya. Ketika kita berhadapan dengan orang yang lebih tua atau orang tua, nalurinya pikiran langsung berinisiasi ketika cara untuk menyampaikan dengan sopan, sehingga pada akhirnya menjadi sebuah prinsip komunikasi yang dimanapun melibatkan prediksi komunikasi. Yang kelima yaitu komunikasi bersifat non-sekuensial. Artinya, komunikasi manusia dalam bentuk besarnya komunikasi tatap muka. Contoh non-sekuensial, ketika seseorang manajer berbicara kepada pegawainya dalam sebuah rapat atau dalam sebuah pertemuan, maka pada detik ketika manajer itu berbicara, sebenarnya pegawai itu menyampaikan pesan, misalnya dalam bentuk anggukan, atau dia bilang saya mengerti sebagai tanda persetujuan atau tingkat pengertian. Meskipun kita berbicara lebih dominan, tapi non-sekuensial akan terbentuk dengan sendirinya, asal atau tidaknya lawan bicara menerimanya atau tidaknya. Pada akhirnya, ketika dia menerima proses komunikasi yang terjadi, dia akan memberikan respon. Apakah responnya positif atau negatif, itu akan menunjukkan non-sekuensial dalam proses komunikasi. Nah, sekarang kita akan masuk kepada hambatan dalam berkomunikasi itu sendiri, yaitu hambatan dalam berkomunikasi terbagi atas 4, yaitu yang pertama, bersifat emosional dan sosial atau kultural. Yang kedua, sadar atau tidak hambatan memberikan penilaian dan menghakimi pembicaraan. Yang ketiga, ketika gagal dan menangkap maksud denotatif sebuah perkataan yang disampaikan oleh seorang komunikator atau seseorang. Keempat, ketika terjadi kesalahpahaman atau pesan karena tidak adanya kepercayaan atau tidak selalu saling mempercaya satu sama lain. Yang ketiga, kita masuk kepada kendala-kendala dalam berkomunikasi itu sendiri, yaitu ada 3. Yang pertama, pengaruh perbedaan status. Semua hambatan tergantung kepada si komunikator, yaitu depend on communication. Mampu atau tidak seorang komunikator menganalisis, kemudian ditafsirkan. Dalam proses komunikasi, pengaruh perbedaan status menjadi hambatan besar dalam menciptakan efektivitas komunikasi. Yang kedua, perbedaan budaya. Budaya orang tertentu dengan orang lain. Kita lihat saja di sekitar kita, misalnya di Sumatera Barat, untuk menyampaikan budaya di setiap kabupaten atau daerah itu kita tidak sama. Dimanapun kita berada, adalah bahasa yang nasional, maknanya bisa dimaknai sama. Maksudnya harus beradaptasi. Itu merupakan sebuah prinsip yang harus dipikirkan dengan baik. Yang ketiga, dari sisi penerima, terjadi kendala ketika
munculnya penyimpangan persepsi. Faktanya seperti karena pendengaran, karena kemampuan, wawasan, atau justru karena memang tantangan bahasa yang disampaikan. Penyimpangan persepsi adalah salah satu kondisi, satu kesalahan yang ada di tangan si penerima, yaitu sebelum berkomunikasi terjadi, kita harus paham betul dengan siapa kita berkomunikasi. Yang keempat, perlu kita perhatikan dalam berkomunikasi agar proses terjadinya sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Yang pertama, secara umum komunikasi satu arah atau dua arah. Biasanya komunikasi yang dipakai adalah dua arah, karena sebagai komunikator kita dituntut untuk paham yang lebih banyak. Yang kedua, mendengarkan. Ketika orang berbicara, kita sudah mulai berkomunikasi. Kemudian mereka memberikan tanggapan. Maka untuk mengantisipasikan terjadinya itu, kendala berikutnya adalah biasakan mendengarkan saat orang lain berbicara, atau menyampaikan pesan, mendengar sambil memahami apa yang dibicarakan orang itu. Yang ketiga, persepsi yang selektif dalam mendengarkan dan menanggapi sesuatu hal. Yang keempat, memahami sudut pandang orang lain. Egosentrisnya kita sebagai pembicara atau sumber, tapi bagaimana kita memahami dari sudut pandang lawan bicara itu sendiri. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang prinsip dan hambatan dalam berkomunikasi. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.